Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami calon guru penggerak Angkatan 10 Kabupaten Sumeneb akan melakukan demonstrasi kontekstual modul 2.3 coaching dalam supervisi akademik, terdiri dari supervisor, coach, dan coachee. Bersama saya Agustin Dwi Lestari dari SMP Negeri 2 Sumeneb. Saya Edi Hartono dari SDN Sang 3. Saya Joko Adi Saputro dari SDN Negeri Gapura 4. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum Bu Agustin. Waalaikumsalam Pak Edi. Gimana kabarnya Bu Agustin? Alhamdulillah sehat. Bagaimana Pak Edi sendiri? Alhamdulillah baik. Saya dengar-dengar Ibu hari ini akan mengadakan coaching. Iya Pak, betul. Iya. Menurut Ibu hari ini akan melakukan coaching. Oke, sebelum melakukan coaching, bolehkah saya bertanya pada Ibu? Boleh Pak, silakan Pak. Terima kasih Bu. Iya. Jadi ini Bu, nanti pada saat Ibu melakukan coaching, antara Ibu dengan coachingnya itu saya akan amati Ibu dan akan saya niru rubrik penilaian. Kemudian sesudah itu saya juga akan melihat proses coachingnya Ibu dengan coachingnya itu apakah sesuai dengan alur cerita dan memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot, hadir secara utuh dan mendengarkan secara utuh juga. Jadi nanti di antara Ibu sama coachingnya itu sesuai intisari dari coaching seperti kemitraan dan juga dilakukan proses observasi, menggali potensi yang akan dilakukan oleh coaching. Jadi mungkin sebelum dilakukan proses observasi ini ada sedikit yang akan saya tanyakan kepada Ibu. Boleh Bu? Boleh Pak, silakan. Boleh ya. Makasih Bu. Iya Bapak. Untuk yang berkompetensi apa yang ingin Ibu kembangkan dalam proses coaching ini? Kompetensi yang ingin saya kembangkan pada coaching kali ini yaitu pastinya tentang kompetensi inti coaching ya Pak, seperti kehadiran penuh, yang kedua mendengarkan aktif, dan yang ketiga mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot Pak pada coachee. Baik Ibu. Jadi Ibu ingin mengembangkan 3 kompetensi itu ya Bu. Terdiri dari kehadiran penuh atau present, kemudian yang kedua adalah mendengarkan secara aktif, lagi mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot. Ketiganya, kira-kira menurut Ibu lebih spesifik yang akan Ibu lakukan yang mana? Yang lebih spesifik yang kembangkan itu mendengar aktif dan mengajukan pertanyaan berbobot Pak. Iya. Dari 2 yang Ibu akan kembang tadi, yaitu lebih spesifik dari mendengarkan, memberikan pertanyaan yang bobot. Nah, kira-kira menurut Ibu indikator ketercapaiannya apa Bu? Saya sih ketercapaiannya yang saya dapatkan dari coaching nanti, yang saya lakukan adalah saya ingin coaching mendapatkan solusi atas permasalahannya Pak dari coaching tersebut. Dan coaching tersebut sehingga dapat tahu cara-cara menyelesaikan permasalahannya dengan langkah-langkah yang sudah direncanakan oleh coaching Pak. Ya, makasih Bu. Iya Pak. Baik Bu. Jadi Ibu indikator ketercapaiannya pada saat coachingnya sudah menemukan sendiri jalan keluar dari persoalan yang dihadapinya. Baik Bu. Menurut Ibu Agustin, pengembangan itu mungkin bisa menggali bagaimana coaching itu bisa menemukan jalan keluar dari permasalahan yang dihadapinya. Terima kasih Bu Agustin atas jawaban-jawabannya. Silahkan ya, Ibu melakukan prosesnya dan akan saya ambil nanti dan kita ngobrolnya lagi. Iya Pak, terima kasih Pak. Silahkan. Assalamualaikum Mbak Agustin. Waalaikumsalam Pak Joko. Mana kabarnya Mbak Agustin hari ini? Alhamdulillah baik Pak. Bapak sendiri gimana kabarnya?
Malam. Bolehkah saya meminta waktu Bu Agustin Boleh sebentar? Pak, silakan. Ini Bu, saya ini ada kekhawatiran. Salah satu murid saya itu tinggal dalam pembelajaran. Baik, Pak. Apa yang Bapak khawatirkan? Begini Bu Agustin, akhir-akhir ini saya melihat salah satu murid saya itu selalu murung dan pasif dalam menerima pembelajaran saya. Lalu apa yang ingin Bapak dapatkan pada bincang-bincang hari ini, Pak? Saya mengharapkan solusi atas permasalahan saya tentang murid yang murung dan pasif ini. Menurut Pak Joko, hal apa yang membuat murid Bapak itu murung dan pasif dalam menerima pembelajaran? Mungkin merasa tidak percaya diri dan tidak tertarik materi pelajaran yang disebabkan dia itu kurang lancar dalam membacanya. Apa saja faktor yang menyebabkan murid Bapak belum bisa membaca secara lancar? Menurut saya itu memiliki kesulitan belajar membaca atau belum terbiasa membaca ya di rumah Bu. Jadi dia di rumah itu jarang membaca itu. Bagaimana kondisi murid Bapak saat belajar di rumah? Setelah saya telepon orang tuanya, ya ternyata orang tuanya itu bilang kalau anaknya ini sering main game dan di rumah itu jarang belajar, apalagi pas buka buku, jarang sekali. Jadi dia kehidupan sehari-harinya yang main game itu di rumahnya. Apa di rumahnya nggak ditegur ya Pak sama orang tuanya? Orang tuanya itu hanya bisa mengingatkan saja Bu, mengingat saja dan menasihati saja Bu, melalui telepon. Jadi dia tidak bisa mengawasi anak dan tidak bisa menegur langsung anak. Ya hanya bisa melalui telepon itu, tidak bisa secara langsung begitu. Memangnya tinggal dengan siapa Pak di rumah anak tersebut? Tinggal sama mbaknya Bu. Mbaknya pun itu sudah tua Bu. Jadi nasihat mbaknya itu atau marahnya mbaknya itu dengan si anak itu tidak pernah dihiraukan, karena dia anaknya termasuk anak yang nakal ya Bu, terus kayaknya berani juga sama orang tua, apalagi mbaknya sudah sepuh, sudah tua, jadi tidak dihiraukan. Apa yang dikatakan mbaknya itu tidak pernah dihiraukan begitu. Lalu orang tuanya tinggal di mana Pak? Orang tuanya itu suami istri itu kedua-duanya itu ada di Jakarta. Dia punya toko di Jakarta sehingga tidak bisa mengawasi anak secara langsung Bu. Jadi dia hanya bisa melalui telepon itu aja. Pulangnya pun itu hanya 1 tahun itu hanya 2 kali pulangnya Bu. Apa yang akan Bapak lakukan agar murid Bapak itu nantinya bisa aktif di kelas Pak? Itu mungkin dengan cara memberikan penguatan positif kepada murid saya saat dia berpartisipasi dalam pembelajaran. Saya juga mau mengajak murid saya itu untuk aktif dalam mengerjakan tugas kelompok. Nah, terus satu lagi Pak, tadi kan dalam aktif di kelas lah, bagaimana caranya? Apa yang Bapak bisa lakukan agar murid Bapak itu bisa lancar membaca? Yaitu dengan cara memberikan pelajaran tambahan secara rutin. Mungkin dari pulang sekolah itu saya tidak membolehkan dia pulang dulu. Saya kasih pelajaran tambahan ya membaca itu agar dia bisa sama dengan teman-temannya, maksudnya bisa sama dengan teman-temannya belajar dengan lancar. Jika dia bisa, kalau udah belajar baca itu kalau menerima pembelajaran itu kayaknya tidak nyambung, karena dia kalau membaca itu kayak yang gimana tuh kurang lancar, sehingga apa yang dijelaskan guru, apa yang dibacakan sama teman-temannya dia tidak bisa respon Bu, karena dia belum lancar membaca seperti itu Bu. Ya, bagus sekali rencana Bapak, mudah-mudahan rencana Bapak nanti hasil ya Pak. Amin. Ya, nah apa komitmen Bapak terhadap rencana Bapak tersebut? Saya berkomitmen untuk mulai memberikan penguatan positif kepada murid saya saat dia berpartisipasi dalam pembelajaran. Yang pertama itu.
Yang kedua, saya juga akan mulai memberikan latihan membaca secara rutin kepada murid saya. Itu dengan cara yang pertama, dia tidak diperbolehkan pulang duluan. Jadi pelajaran tambahan, pulang sekolah saya jadi membaca. Terus di rumah dengan saya itu rencana dia itu disuruh belajar dengan cara mengirim pesan suara melalui WA, sehingga dia ketahuan belajar membaca apa tidak melalui pesan suara itu. Yang ketiga, mungkin dengan saya itu orang tuanya. Jadi orang tuanya saya harus tidak lepas komunikasinya agar terus mengawasi anaknya dengan baik. Bagus sekali Pak. Kira-kira nih kapan akan dilakukan rencana Bapak yang tadi Bapak sampaikan? Saya akan memulainya, yaitu rencana saya mungkin minggu depan, karena mungkin saya agak sibuk repot dengan kegiatan sama tugas-tugas di sekolah, tidak sempat. Mungkin yang minggu depan saya memulai rencana ini. Ya, saya sangat mendukung sekali Pak. Mudah-mudahan semua berjalan dengan lancar dan sesuai dengan harapan. Iya Bu. Ini Bu, mungkin dengan cara seperti ini Ibu Agustin bisa apa ya, mendukung saya. Jadi setelah obrolan ini mungkin Bu Agustin, saya akan memberikan apa ya, hasil dari percobaan itu, sehingga Bu Agustin tahu seperti apa yang seperti ininya kurang seperti itu. Iya. Sehingga Bu Agustin bisa berkolaborasi dengan saya. Ininya kurang Pak, seperti ini. Bisa memberikan ide-ide dari Bu Agustin sendiri buat saya. Saya menunggu bincang-bincang lagi nih dengan Pak Joko. Saya penasaran nih hasilnya nanti seperti apa rencana yang sudah dijalankan sama Pak Joko. Iya. Terima kasih Bu Agustin atas waktunya untuk sharing-sharing. Mudah-mudahan kita semua diberi kesehatan dan kelancaran dalam melaksanakan tugas. Amin. Ya Rabbal Alamin. Terima kasih Bu. Iya, sama-sama Pak. Baik Bu Agustin sudah melakukan coachingnya. Alhamdulillah Pak, tadi coachingnya berjalan dengan baik dan lancar. Oh iya, alhamdulillah. Nah, setelah melakukan proses coachingnya tadi bersama coachingnya, ada sedikit pertanyaan bagi Bu Agustin yang akan saya tanyakan pada Bu Agustin. Boleh kan Bu Agustin? Iya Pak, boleh Pak, silakan. Ya ini Bu Agustin, gini, pertanyaan yang pertama dari apa yang dilakukan Bu Agustin pada hari ini coachingnya, yaitu yang didapatkan pada saat coach itu terkait indikator apa Bu Agustin? Tadi selama coaching yang saya dapat, alhamdulillah sudah melakukan alur tirta Pak, yaitu dengan menanyakan tujuan identifikasi, kemudian rencana aksi dan tanggung jawab. Lalu saya menanyakan tujuan identifikasi kepada coach dalam menemukan solusi permasalahannya Pak. Oh baik, jadi Bu Agustin sudah berhasil ya Bu melakukan proses coachingnya sesuai dengan alur tirta. Jadi setelah saya amati tadi juga ada beberapa catatan dari saya Bu. Jadi keberhasilan Bu Agustin dalam coachingnya dan coachingnya adalah bagaimana Bu Agustin menyampaikan pertanyaan-pertanyaan yang sudah sesuai dengan alur tirta. Bu Agustin sudah hadir penuh, mendengarkan dengan penuh juga, dan memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot. Jadi dari hasil percakapan Bu Agustin setelah saya amati tadi adalah Bu Agustin sudah bisa menggali potensi yang ada di coachingnya, sehingganya bisa menemukan solusi dari apa permasalahan yang sudah dihadapi oleh coachingnya. Jadi hari ini Bu Agustin sangat luar biasa melakukan coachingnya. Semoga kedepannya Bu Agustin bisa lebih baik lagi Bu. Jadi gini Bu, ada satu lagi pertanyaan yang akan saya tanyakan. Apakah boleh saya menanyakan? Boleh Pak. Ini gini Bu, untuk kedepannya Bu Agustin, kompetensi apa yang akan dikembangkan di proses coaching ini? Kompetensi yang ingin saya kembangkan itu saya ingin mendalami lebih
tentang alur tirta Pak, Ya. agar dalam melakukan coaching selanjutnya itu lebih baik lagi ke depannya. Baik Bu, luar biasa Ibu. Jadi Mbak Agustina akan kedepannya akan memperbaiki dan mendalami lagi tentang coachingnya di alur tirtanya Iya, Ibu. betul, Pak. Oh baik Bu, terima kasih Bu atas semua yang sudah ditanyakan, atas pertanyaan-pertanyaan saya yang sudah dijawab oleh Bu Agustin. Iya. Semoga Bu Agustin kedepannya lebih baik lagi Amin, amin. dan lebih meningkat lagi dalam proses coachingnya Bu. Terima kasih Ya. juga Pak. Ya cukup dulu ya Bu. Iya, iya Bapak. Makasih Bu. Iya. Ya. Terima kasih Bu. Iya.